Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, senang sekali berjumpa kembali dengan Ibu. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini juga kita masih bisa belajar PAI. Nah sekalian, Ibu informasikan terlebih dahulu, dan kalian juga pasti sudah tahu bahwa hari ini atau ya mungkin sampai saat ini, karena masih dalam keadaan pandemi, kita masih belajar dengan menggunakan daring atau dalam jaringan. Tapi tidak masalah, belajar dengan keadaan apapun, kita harus tetap semangat, karena menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslim dan muslimat. Nah sekalian, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah, hari ini kita hadir semua. Baiklah, untuk selanjutnya materi yang pertama adalah iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita belajar tentang iman qada dan qadar, maka Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, memahami penjelasan mengenai iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh nyata perilaku tawakal yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, menjelaskan contoh nyata perilaku tawakal yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Yang keempat, menghubungkan dalil nakli tentang beriman kepada qada dan qadar dengan sifat tawakal serta hubungannya terhadap ketenangan dan ketentraman hidup seseorang. Yang kelima, menghubungkan antara ikhtiar dan tawakal terhadap takdir mu'alaq yang berdampak pada kesuksesan ketentraman hidup seseorang. Yang keenam, menyajikan paparan berhubungan sifat tawakal atas takdir mubram terhadap ketenangan dan ketentraman hidup seseorang. Baik anak-anak sekalian, sebelum menjelaskan lebih jauh, Ibu akan menjelaskan tentang peta konsep. Di sini peta konsepnya dengan judul beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Di sini ada pengertian qadar atau takdir, kemudian takdir mu'alaq dan mubram, dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar, kemudian kita mengambil hikmah dari beriman kepada qada dan qadar, dan yang terakhir adalah takdir mu'alaq dan mengambil hikmah beriman kepada qada dan qadar dari ini, kita beriman kepada takdir mu'alaq maupun mubram. Baik anak-anak sekalian, untuk pengertian di sini, satu, pengertian iman kepada qada dan qadar. Secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Secara bahasa, qadar artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Secara istilah, yang dimaksud qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman ketika seseorang atau ketika segala sesuatu belum tercipta. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dan ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan takdir.
Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah. Hadis Nabi. Anak-anak sekalian, simaklah hadis di bawah ini yang menjelaskan tentang adanya ketentuan Allah. Dan diartikan, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan laki atau perempuan, seseorang atau bahagia. Bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezeki, ajal telah ditentukan oleh Allah sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Ketika seseorang manusia terlahir di dunia ini dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan oleh Allah seperti peristiwa yang ia alami. Anak-anak sekalian, di sini ada takdir mu'alaq dan takdir mubram. Qada dan qadar atau takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. A. Takdir mu'alaq. Mu'alaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan, yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah. Pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd. Berikut ini adalah contoh-contoh takdir mu'alaq. Yang pertama, kepandaian, kesehatan, dan ketiga, kemakmuran. B. Takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi, takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran. Berikut adalah contoh-contoh takdir mubram, yaitu jenis kelamin manusia, ajal, panjang pendek usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan sebagainya. Adapun dalil tentang takdir mubram di sini ada pada Quran surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran surat Al-A'raf ayat. Baik anak-anak sekalian, dari materi tadi, marilah kita mengambil manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Manfaatnya 1 atau A. Menenangkan jiwa. B. Senantiasa bersikap sabar dan syukur.
C. Menumbuhkan sifat optimis. Dan D. Menjauhkan diri dari sifat sombong. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran pada pagi hari ini selesai. Nanti minggu depan bisa kita sambung kembali, tetapi masih dengan materi yang sama, dan berarti adalah tatap muka kedua atau selanjutnya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini selesai. Semoga bermanfaat, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.